Oke, sahabat YouTube, jumpa lagi dengan saya Tama di channel YouTube Li Tama. Salam hormat, sehat sejahtera bagi kita semuanya. Di perjumpaan kali ini saya akan membahas masalah setengah kopling. Yaitu saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari saudara kita yang masuk di kolom komentar berhubungan dengan setengah kopling. Dan ini pertanyaan teman kita, yaitu mengapa harus setengah kopling, nggak full ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jadi saudara kita ini dia mengungkapkan kalau pakai hand rem, terus start awal mobil manual pakai hand rem, keburu mati mesin ya pada saat cari getar. Pada saat cari getar mati mesin. Dan tapi kalau start awal mobil memakai rem kaki itu aman, cuman katanya pegal ya. Jadi jika kita dalam proses mengemudi itu benar-benar harus semangat ya, karena memang capek. Selain capek juga putus asa. Supaya tidak putus asa, itulah jadi semangat 46 ya. Semangat 46 kita gunakan supaya benar-benar kita bisa menjalani proses dengan lancar, dengan baik, dengan lancar. Dan tentunya juga harus ada motivasi yang kuat ya. Nah, sekarang saya akan praktekin sekarang di sini. Sebelumnya saya pakai sabuk pengaman. Nah, kebetulan ini saya sudah pakai rem tangan ya. Saya sudah pakai rem tangan. Caranya gimana? Kalau ditanyakan itu kan ada tanyakan landai, ada tanyakan tinggi, dan mobilnya ada yang ringan, ada yang berbeban berat, dalam arti muatannya berat ya. Dan itu beda powernya ya. Nah, sekarang ini teman-teman lihat, ini kan tanyakannya landai. Jadi kalau landai, nah saya tidak menekan apa-apa di kaki kanan. Coba perhatikan teman-teman ya. Saya tekan kopling penuh gigi 1, pastikan gigi 1 untuk mengawali gerak. Kemudian kopling buka sedikit demi sedikit sampai teman-teman rasakan getar halus. Kalau sudah ada getar ya, nah, ini harus benar-benar jadi ini harus benar-benar sensitif merasakan ya. Kalau tidak sensitif merasakan, saat seperti itulah mati mesin. Jadi teman-teman yang komen itu mati mesin ya, dikarenakan koplingnya terlalu lewat dari batasannya. Kalau sudah setengah kopling tahan ya. Dan ini sudah ada getar yang kita rasa lewat getaran setir ya. Sudah terasa lewat getaran setir, udah turun rem tangan, mobilnya akan jalan tuh ya. Akan jalan. Oke, mobilnya akan jalan. Jadi saya akan ulang sekali lagi. Saya tidak memakai rem ataupun gas. Tekan koplingnya penuh, gigi 1. Kopling dibuka sedikit demi sedikit. Kalau memang belum dapat merasakan getarannya, jadi kita bisa melihat atau patokan RPM ya. Patokan RPM. Cuman ini sifat sementara ya. Nantinya kita akan bisa merasakan. Nah, ini ya. Jadi RPM-nya itu di angka 1 atau 1000 ya. Kalau RPM itu dibaca 1000, 2000, 3000 dan selanjutnya. Jadi ini kan di angka 1 yaitu 1000. Nah, jadi di posisi sekarang dia di angka 1 kurang sedikit. Kalau kita buka kopling sedikit demi sedikit, maka jarumnya akan turun. Kalau sudah turun itu menandakan mobilnya sudah bertenaga. Sekarang dibuktikan ya. Saya akan turun rem tangan. Mobilnya jalan. Nah, dia saya tekan lagi. Nah, jadi berhenti ya. Nah, itu naik ya. Jadi
Koplingnya dibuka lagi. Kopling dibuka lagi sedikit demi sedikit. Ini kan turun. Sudah mulai turun, itu menandakan sudah bertenaga. Turun rem tangan. Mobilnya akan bergerak. Nah. Saya akan ulang kembali. Jadi teman-teman, ini harus teman-teman pelajari supaya mobilnya tidak keburu mati mesin sebelum nurunin rem tangan ya. Saya ulang kembali. Start awal mobil menggunakan rem tangan. Kopling penuh, gigi 1. Kemudian koplingnya dibuka sedikit demi sedikit, cari getar ya, dirasa ada getaran halus supaya sensitif merasakan getaran. Kalau tidak bisa merasakan getaran, lihat RPM sementara ya, patokan sementara. Nanti prakteknya di jalan speed dulu. Sudah turun ya. Nah, ini sudah turun, mobilnya sudah bertenaga. Tinggal turun rem tangan. Oh ya, mobil bergerak. Saya tekan lagi, saya akan berhenti, saya akan ulang lagi sekali ya. Netral ya. Saya akan ulang kembali, dan nantinya inilah yang teman-teman pelajari. Cari getaran mesin atau setengah kopling ya, setengah kopling yang pas. Umpamanya ini kan sudah turun sedikit. Nah, turun sedikit segitu, kalau teman-teman turunin, saya akan bikin tidak bergerak. Nah ya. Nah, kalau mobilnya masih mundur saat turun rem tangan, teman-teman rem lagi, itu tandanya kurang dibuka koplingnya ya, jadi kurang ada tenaga. Nah, ini saya coba lagi, getarannya halus. Nah, jadi mobilnya tidak maju tidak mundur ya, jangan panik. Buka sedikit lagi koplingnya, buka dikit. Nah, itu nyaris tidak merubah kopling, mobilnya akan bergerak ya. Nah, itu kira-kira ya teman-teman ya. Semoga teman yang belum paham akan paham dengan menonton video ini. Jadi mobil manual bisa mati mesin saat start awal mobil menggunakan rem tangan dikarenakan koplingnya terlalu dibuka, terlalu berlebihan. Jadi koplingnya sudah terangkat dan menimbulkan getaran, tapi kaki teman-teman mungkin sengaja ataupun tidak, karena memang grogi, panik ya gitu ya. Jadi tanpa sadar membuka kopling lagi. Dengan membuka kopling lagi sedikit saja, itu hitungannya tipis, setipis tisu, dikit-dikit seperti itu. Kalau nggak bisa dikit-dikit ya pastilah mati mesin ya. Jadi hal inilah teman-teman harus lakukan secara berulang kali. Berulang kali. Nah, teman-teman cari jalan seperti ini saja. Jangan buru-buru melakukan gas ya. Nih, kopling sedikit demi sedikit, sudah ada getar, turun rem tangan. Nah, ada gerak, tapi gerakannya tidak cepat begitu ya. Kalau pengen cepat di awal ya, saat seperti itulah mobil mati mesin. Ya. Rem berhenti, full kopling, netral, rem tangan. Sekarang full kopling G1, buka kopling sedikit demi sedikit, ada getar, turun rem tangan. Saya akan jalan ya. Saya akan coba di depan yang tanjakannya lebih tinggi. Oke, saya praktekkan lagi ya pakai rem tangan. Nah, ini agak tinggi, jadi
Mau nggak mau harus kaki ke gas, full koplingnya gigi 1, kopling buka sedikit demi sedikit. Kalau sudah ada getar, bantu gas stabil tipis. Stabil tipis, buka kopling lagi sedikit, nanti teman-teman akan merasakan mobil bertenaga turun rem tangan. Saya akan berhenti kembali di sini. Netral, rem tangan. Saya akan ulang kembali. Full koplingnya gigi 1, pastikan kaki digas ya. Kopling buka sedikit demi sedikit. Sudah ada getar yang kita rasa, gas halus. RPM-nya naik sedikit, buka kopling sedikit lagi, lanjut. Jadi tujuannya ngegas, pada saat kopling dibuka lagi sedikit, tidak bakalan menyebabkan mobil mati mesin. Nah, ini sudah bergerak sedikit, turun rem tangan, dah. Mobilnya bergerak. Ganti 2. Nah, sekarang saya jawab pertanyaan kenapa harus setengah kopling, tidak bolehkah full? Nah, kayak gini ya. Semoga teman-teman mengerti. Saya gigi 1, saya akan belok ke kiri, buka kopling pelan, habisin. Nah, kalau tidak nekan kopling, nih mobilnya akan getar kalau kita rem. Tekan koplingnya. Kalau full, tidak akan bikin mobil bertenaga. Ya, yang ada kalau kita main gas, mobilnya akan mundur, ya. Jadi mundur. Jadi mobil manual kayak gini ditanyakan ini nggak akan bisa langsung main gas, mobilnya mundur ya. Yang harus dilakukan, koplingnya dibuka sedikit untuk menyangga mobilnya supaya tidak mundur. Dengan begitu kita aman melepas rem. Tujuannya mau gas. Nah, ini coba. Nah, ini masih mundur sedikit. Teman-teman harus buka sedikit, tapi hitungannya bukan sampai terasa merubah kopling begitu ya. Jadi hanya meniatkan kopling sedikit, rasakan ini benar-benar sensitif ya. Kalau saya bilang ini sensitif sekali. Oh, sudah ada getar, lepas rem pelan-pelan. Nah, ini saat seperti inilah teman-teman mampu mengkombinasikan kopling dengan gas gitu ya. Kalau belum mampu ini mobilnya akan mundur. Gas tipis, kopling sedikit, tahan, kembali ke rem. Nah, inilah tujuannya kenapa setengah kopling, supaya mobilnya masih bertenaga dan meredam getarannya supaya tidak getar kasar begitu ya. Aman, putar langsung dalam mobil full. Oke. Buka kopling pelan, halus gas, ganti gigi 2. Buka kopling pelan, habisin. Nah, coba sekarang saya akan coba lagi. Saya akan berhenti, full koplingnya, halus remnya, neutral, rem tangan. Start awal mobil ditanyakan menggunakan rem tangan tanpa mati mesin. Kaki ke gas, full koplingnya gigi 1. Kopling buka sedikit-dikit, sudah ada getaran, standby rem tangan. Bantu gas tipis, sudah dapat gas, buka kopling pelan-pelan.
Iya, sudah ada rasa tenaga turun rem tangan. Nah, dan sekarang saya akan coba mencari tanjakan dan kemacetan. Kaki ke rem sebelum getar full koplingnya supaya tidak ada getar dan hilang tenaga mobil. Kenapa? Ya karena saya menekan kopling penuh. Kalau sudah tekanan kopling penuh, mobilnya tidak bertenaga. Karena tujuan saya adalah untuk berhenti. Dan prediksi saya ini jalan turunan. Saya lepas remnya, turunan rem. Supaya tidak capek, sudah jalan. Saya lepas rem, mobilnya gerak. Kalau tidak ngangkat kopling nggak mau gerak, agak cepat. Saya akan ke kiri. Nah, ini saya tetap tetap full koplingnya ya. Nanti baru dibuka atau digantung koplingnya. Nah, nggak perlu, kenapa ya? Karena belokannya turunan. Ini baru buka. Saya akan belok ke kanan. Sambil menunggu peluang ada, sudah jalan, lepas rem, tetap stay rem, nempel kaki di rem, tapi jangan ada tekanan. Halus rem. Kopling sedikit, tapi jangan terlalu kasar. Kalau kasar akan mati mesin, karena penyebab mobil mati mesin saat setengah kopling karena kita kakinya kanan menekan rem terus membuka kopling, jadi bertentangan antara kaki kanan dengan kaki kiri. Nah, ada peluang. Ya. Macet ya, jalannya macet. Ini kopling setengah itu supaya mobilnya tidak getar saat pelan menggunakan gigi 2. Kenapa tidak gigi 1 ya? Karena mobilnya masih kencang. Kalau pakai gigi 1 ngerem ya, engine brake-nya main. Saya akan ke kiri, halus remnya, kan kopling sedikit redam getarannya. Kopling pelan-pelan dibuka, halus gasnya disambung. Harus halus, lembut permainan kopling, permainan gas, permainan rem, semuanya halus lembut. Kalau kasar permainan kita, maka mobil juga balas kasar sama kita. Ke kanan.
Di depan tanjakan saya gigi 1 karena sudah pelan. Setengah kopling sudah jauh, buka kopling pelan, gas halus. Nah karena berhenti, tekan koplingnya. Kalau langsung full hilang tenaganya, jadi buka sedikit supaya ada tenaga, supaya enak berhentinya. Baru halus remnya, baru kopling turunin dikit-dikit supaya tidak getar dan sampai full karena berhenti. Nah, buka kopling lagi dikit-dikit, dan ini jangan panik. Pas rem, buka kopling sedikit lagi, bantu gas sedikit, kopling jangan berusaha dirobah dulu, tahan seperti itu. Kalau berubah ya matilah mesinnya. Nah, berhenti, halus remnya, kan kopling sedikit. Lepas rem nggak mau gerak, buka kopling sedikit, jangan buru-buru main gas, sedikit. Yang terpenting paham membuka sedikit gitu ya. Baru buka pelan-pelan, habis. Nah, halus gas. Ntar lagi kopling ditekan sedikit-sedikit, halus remnya. Sentuh gas sedikit, buka kopling pelan-pelan sekali. Tahan dulu karena belum ada peluang gerak. Saya akan ke kiri aja ya. Halus gasnya, buka kopling dikit. Nah, dan ini jangan sampai panik. Sedikit saja ada kesalahan, maka mobilnya akan mati. Gas dikit. Buka kopling pelan, sudah ada peluang gerak. Di kanan aman. Lanjut. Ada teriakan sedikit, lurus setirnya, ganti gigi 2. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Semoga apa yang saya lakukan tadi bermanfaat, bisa bikin teman-teman yang masih ragu, masih nggak paham dengan teknik ditanyakan pakai rem tangan, nggak pakai rem tangan, itu semoga dengan video saya kali ini bisa bikin paham. Dan tunggu video-video lainnya. Sampai jumpa.